Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Gabriela Angela Sitorus dengan NRP 1520232119. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu pada modul MQTT. Dan di sini saya akan menjelaskan kode input yang telah saya buat. Yang pertama ada input, ada baris ini, function dari import network. Sampai sini. Ini tuh import library, memanggil modul yang dibutuhkan program. Tanpa ini, fungsi seperti koneksi Wi-Fi, kontrol pin GPIO, pembacaan sensor DHT, dan koneksi MQTT tidak bisa dipakai. Lalu penjelasan untuk network itu untuk mengaktifkan dan mengontrol Wi-Fi pada ESP32. Time untuk menyediakan sleep dan fungsi waktu. Untuk baris ini, from a change import pin, itu untuk mengatur pin sebagai input atau output. Lalu time pulse us mengukur durasi pulsa pada pin dalam mikrodetik, dipakai untuk sensor ultrasonik. Lalu ada DHT untuk library membaca sensor DHT 11 atau DHT 22, temperatur dan kelembapan. Lalu ada import JSON agar mudah dikirim lewat MQTT. Lalu ada baris ini untuk klien MQTT sederhana untuk publish atau subscribe. Lalu untuk baris konfigurasi MQTT dan topik, itu tuh pengaturan identitas perangkat server MQTT dan nama topik. MQTT client ID itu membedakan perangkat ke broker. MQTT broker alamat server yang menerima atau menuliskan pesan. Lalu topik adalah alamat pesan publisher mengirim ke topik subscribe dengan mendengarkan topik. Intinya data sensor dikirim ke topik suhu coba dan jarak coba. Perintah LED diterima di LED control. Lalu ada DHT sensor. Ini inisialisasi sensor dan sensor ultrasonik. Itu tuh untuk mengaitkan sensor dan aktuator ke pin GPIO yang dipilih. DHT22 pada pin 15, alat untuk baca suhu, temperatur, dan kelembapan humidity-nya. Lalu trig output, pin yang memberi pulsa trigger pada modul ultrasonik. Lalu ada echo, input, pin yang menerima pulsa, pantulan, dan ultrasonik. Lalu ada LED, pin 2, output untuk menyalakan atau mematikan LED. Lalu ada function koneksi Wi-Fi, STA if network 1, network STA if. Baris ini itu tuh untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi atau mode station. Kenapa MQTT memerlukan koneksi internet atau jaringan lokal agar bisa berbicara dengan broker, atau bisa dibilang juga alur singkatnya. Aktifkan interface Wi-Fi sebagai station, panggil connection, tunggu sampai is connected, lalu mengembalikan true. Lalu ada callback MQTT. Fungsi MQTT-nya untuk otomatis dipanggil kalau ada pesan MQTT masuk ke klien, supaya ESP32 bereaksi real time terhadap perintah dan dari broker. Ini menyalakan LED. Atau bisa dibilang detail teknisnya, topik dan IMSG bertipe bytes karena protokol MQTT.
Cek topik agar hanya mengeksekusi perintah dari topik yang diinginkan. Lalu LED on dan LED off mengubah keadaan pin output. Lalu ada function membuat subscribe MQTT atau klien alur. Ini tuh untuk menginisialisasi koneksi ke broker dan mendaftarkan callback agar ESP32 bisa publish data dan menerima komen lewat MQTT. Setelah subscribe, jangan lupa panggil klien checks MSG secara periodik agar pesan masuk diproses. Lalu ada fungsi baca ultrasonik. Dari baris ini sampai return itu tuh untuk mengirim pulsa ultrasonik lewat trik, menunggu pantulan di echo, mengukur lama pulsa, lalu konversi ke jarak cm. Kenapa langkah-langkah ini? Trik off, trik on selama 10 memicu transducer mengirim gelombang ultrasonik. Lalu duration time, pulse echo 1 time, itu mengukur berapa pin echo berada pada logika 1, durasi bolak-balik karena suara menempuh jarak pergi pulang, jarak sebenarnya durasi 2 konstanta. Lalu ini tuh jika time pulse us mengembalikan nilai 0 atau time out, artinya tidak ada pantulan atau objek terlalu jauh. Lalu loop utamanya membaca sensor, mengirim data bila berubah, dan memproses perintah masuk atau client check MSG, memeriksa apakah ada pesan baru dari broker, memicu sub CB bila ada, baca DHT, lalu temperatur, humidity, bungkus data suhu kelembapan ke JSON agar mudah dibaca oleh aplikasi lain. Lalu ada optimization, cek apakah data baru berbeda dari data sebelumnya, hanya publish bila berubah. Ini mengurangi traffic MQTT-nya. Lalu ada time sleep, memberi jeda 2 detik antara loop, mengurangi frekuensi pembacaan dan beban jaringan. Lalu ada baris penanganan error, menjaga program tetap hidup saat terjadi error, misalnya masalah koneksi Wi-Fi atau MQTT atau pembacaan sensor gagal. Bisa juga menampilkan pesan error yang menunggu 5 detik sebelum mencoba lagi. Program ini tuh membuat ESP32 membaca suhu kelembapan dan jarak, mengirimnya ke broker MQTT dalam format JSON, dan sekaligus menerima perintah untuk menyalakan atau mematikan LED. Semua berjalan otomatis di loop utama setiap 2 detik. Lalu setelah itu kita coba jalankan atau kita run. Dan di sini nih connection Wi-Fi, lalu kita ke MQTT box-nya, kita ubah dari off ke on, lalu publish, maka pesan yang diterima di topik LED adalah LED on. Tertera update jaraknya
Lalu kita coba ke play load dari on ke off, maka lalu kita publish, maka LED off, update jaraknya ada. Lalu kita coba play loadnya on lagi, lalu di publish, maka LED on. Mungkin tampilan serial output print saat publish revise agar melihat alur data real time-nya. Dan sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.